Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Karena Yanxi baru saja menghalangi Gongze memasuki gua warisan, yang membuat leluhur istana ilahi Biyun marah, dia langsung mengusir Yanxi. Yanxi cemberut dan menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan. Apakah menurutmu aku ingin tinggal di tempat terkutuk ini? Dengan itu, sebelum leluhur istana ilahi Biyun sempat bergerak, Yanxi telah menghilang. Dalam sekejap, beberapa hari kemudian Gongze mencari Yanxi, wajahnya sangat muram. Begitu melihat Yanxi, ia begitu sedih hingga hampir menangis. Yanxi, aku Gongze tampak memelas, menggertakkan giginya penuh kebencian. Gong tua, apa sekarang kamu mengerti alasanku menghentikanmu? Yanxi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menepuk bahu Gongze, wajah Gongze tampak gelap saat dia mengangguk. Itu saudara Bufan, apakah dia juga seperti ini? Benar, semua orang sama, Yanxi mengangguk dengan berat. Si pendiri istana ilahi Biyun, dia benar-benar pantas mati. Gongze menggertakkan giginya, berbicara dengan kejam. Sebagai jenius yang dibina oleh istana ilahi Biyun, jika Gongze mengatakan hal seperti itu menunjukkan besarnya kemarahannya saat ini. Xiao Fan sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi di istana ilahi Biyun. Dia telah diam-diam menyelinap ke kota besar. Di mata orang luar, jenius Bufan dari istana ilahi Biyun sudah mati. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, itu tidak akan membawa masalah bagi asosiasi 9 eliksir atau Feng Yuliu nanti. Saat ini, Xiao Fan bepergian melalui berbagai kota di wilayah atas. Ada banyak sekali kultivator kuat di sini, dan setiap hari, berbagai peristiwa besar akan bergema di mana-mana, seperti pertempuran antara jenius dari berbagai garis keturunan, kemunculan alam rahasia dan reruntuhan baru, dan seterusnya. Dan pada wilayah atas, berbeda dengan wilayah menengah dan wilayah bawah, karena di sini tidak ada zona binatang buas sama sekali. Namun, zat-zat aneh dan misterius itu sangat melimpah di wilayah atas. Aneh, kenapa ini Xiao Fan tidak dapat mengerti mengapa zat aneh tersebut begitu melimpah di wilayah atas, namun tidak ada zona binatang buas. 80 tahun berlalu dengan cepat. Xiao Fan mengunjungi banyak alam rahasia dan reruntuhan, dan menjelajahi tempat-tempat warisan dari banyak pasukan kecil. Akan tetapi, keuntungan yang diperolehnya sedikit dan jarang. Atau lebih tepatnya, bukan berarti perolehan Xiao Fan sedikit, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan perolehan sebelumnya. Dengan kecepatan saat ini, Xiao Fan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi sebanding dengan Kaisar Dewa Surgawi. Sebenarnya, jika Xiao Fan tidak dipaksa ke dalam situasi ini, dia pasti ingin menyerah. Dia jelas bisa bersembunyi, jadi mengapa harus melawan musuh yang begitu kuat? Sayangnya, dia tidak punya jalan keluar. Pada saat ini, Xiao Fan tiba di kota yang makmur, kota yang dikelola oleh keluarga Xiaohu. Keluarga Xiaohu merupakan salah satu pasukan keluarga di wilayah atas, dan mengelola beberapa kota besar, serta memiliki pengaruh tertentu di wilayah atas. Nak, kemajuan terlalu lambat, kamu harus mempercepatnya. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan tampak tak berdaya dan bertanya, apa yang bisa kulakukan? Beritahu aku, ini Huhyah, kamu tidak boleh putus asa, kamu harus bekerja keras. Enyahlah, Xiao Fan mengumpat dengan kesal. Xiao Fan datang ke kota keluarga Xiaohu karena dia berencana untuk diam-diam menyusup ke tempat harta karun keluarga Xiaohu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Selama periode baru-baru ini, Xiao Fan pada dasarnya telah menggunakan metode ini untuk tumbuh lebih kuat. Mencoba menyusup ke keluarga Xiaohu dengan langsung memaksa masuk jelas bukan suatu pilihan yang dapat dilakukan. Xiao Fan adalah pertama-tama menjadi pengikut keluarga Xiaohu, dan kemudian menyatu dengan struktur internal keluarga Xiaohu. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Xiao Fan sekarang mencapai puncak ranah Shen Hou, hanya setengah langkah ranah Shen Wang.
Itu adalah hal yang mudah untuk berbaur dengan keluarga Xiao sebagai murid biasa. Tak lama kemudian, Xiao Fan memasuki keluarga Xiao, dan bahkan diterima secara pribadi oleh Xiao Yu, seorang tetua keluarga Xiao. Hahaha teman muda, masih sangat muda, tapi punya kultivasi yang tinggi, sungguh hebat, kata Xiao Yu sambil tertawa. Hehehe aku beruntung, aku mengikuti Chang Guru bertahun-tahun yang lalu, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Ia menggunakan nama Xiao Long dan bergabung dengan keluarga Xiao dengan identitas ini. Xiao Long, setelah kamu bergabung dengan keluarga Xiao, yakinlah, kami akan memperlakukan semua orang secara setara. Xiao Yu berbicara sambil tersenyum, dia berada di tingkat ke-6 ranah Shenwang. Dia memiliki sikap yang sangat baik terhadap Xiao Fan, jelas bermaksud untuk memenangkan hatinya. Xiao Fan dapat menyimpulkan niat Xiao Yu, pasukan keluarga ini juga mengalami pertikaian internal, dan tidak diragukan lagi bahwa Xiao Yu ingin merekrut Xiao Fan. Dari sikap Xiao Yu, pihak lain sungguh-sungguh bermaksud merekrutnya, dan bahkan menyuruh orang menyiapkan gua yang sangat baik untuk Xiao Fan. Tak lama kemudian, Xiao Fan memasuki gua barunya. Berdasarkan pengalaman Xiao Fan baru-baru ini, dia jelas tidak bisa langsung bertindak setelah bergabung dengan keluarga Xiao. Dia harus terlebih dahulu memahami latar belakang keluarga Xiao sebelum dia bisa bergerak. 7 hari lagi berlalu dalam sekejap. Xiao Fan sebagian besar sudah mengetahui latar belakang keluarga Xiao, dan saatnya baginya untuk bertindak. Tanah rahasia keluarga Xiao adalah gunung belakang, di mana terdapat menara tinggi, yang dikenal sebagai tanah terlarang keluarga Xiao, bahkan anggota keluarga Xiao tidak diizinkan mendekatinya. Berdasarkan pengalaman Xiao Fan, ia dapat memastikan bahwa menara tinggi ini adalah tanah suci milik keluarga Xiao. Meskipun Xiao Fan hanya berada di puncak ranah Shenhou sekarang, kekuatan aslinya jauh dari itu. Dengan kemampuan Xiao Fan, dia dengan mudah menyelinap ke dekat menara tinggi milik keluarga Xiao. Di luar menara tinggi, 2 kultivator puncak ranah Shenwang berjaga. Xiao Fan mendekat dengan tenang, berniat langsung menekan kedua kultivator ranah Shenwang itu dan kemudian memasuki menara tinggi. Tepat saat Xiao Fan hendak bertindak, diagram bintang tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Fan. Tunggu, nak, ada apa? Xiao Fan terkejut dan segera mengirim suaranya. Ada yang lain di dekat sini. Siapa? Pencuri, sama sepertimu. Xiao Fan, bisakah kamu berbicara dengan baik? Siapa yang pencuri? Xiao Fan menggertakkan gigi dan berkata dengan nada keras. Kalau begitu kamu pikir kamu ini apa? Suara menghina diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Ngomong-ngomong, tunggu saja sekarang, orang ini agak aneh, metode persembunyiannya sangat cerdik, kata diagram bintang perlahan. Baiklah. Xiao Fan mengangguk. Alasan mengapa metode persembunyiannya begitu cerdik adalah karena Xiao Fan memiliki Ziying, harta karun kekacauan dengan efek penyembunyian yang sangat baik, sedemikian rupa sehingga ketika diaktifkan sepenuhnya, ia bahkan dapat untuk sementara menghindari deteksi ranah Shen Qianhuang. Karena Ziying pula lah Xiao Fan telah berakting selama puluhan tahun tanpa pernah memperlihatkan dirinya. Xiao Fan diam-diam bersembunyi di luar menara tinggi menggunakan Ziying. Setelah beberapa saat, sesosok bayangan hitam muncul, diam-diam menyelinap di belakang 2 kultivator ranah Shenwang dari keluarga Xiao. Selama waktu ini, 2 kultivator keluarga Xiao tidak menyadari apapun sama sekali. Namun, Xiao Fan melihatnya dengan jelas. Metode yang cukup bagus, gumam Xiao Fan. Pada saat ini, bayangan hitam itu langsung menyerang, langsung melumpuhkan 2 kultivator ranah Shenwang. Melihat ini, Xiao Fan terkejut. Fakta bahwa orang itu bisa langsung melumpuhkan 2 kultivator ranah Shenwang membuktikan bahwa kekuatannya jelas tidak lemah. Lagi pula, setelah menjatuhkan keduanya, orang ini tidak mengeluarkan suara apapun. Tidak sederhana, gumam Xiao Fan. Memang tidak, nak. Kamu harus mengikuti dan mengamatinya dengan saksama. Aku rasa keluarga Xiao ini mungkin punya harta karun. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan.
Xiao Fan mengangguk berulang kali, sebenarnya, dia juga berpikiran sama. Seketika, Xiao Fan diam-diam mengikuti bayangan hitam, berencana untuk melihat apa yang ada di dalam menara tinggi itu. Tak lama kemudian, Xiao Fan memasuki menara tinggi itu. Menara tinggi itu kuno dan tua, dengan tangga menjulang di tengahnya. Xiao Fan tidak ragu-ragu dan langsung menaiki tangga. Xiao Fan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia mencapai lantai 9 menara tinggi, yang juga merupakan lantai tertingginya. Pada saat ini, Xiao Fan melihat bayangan hitam berdiri di samping peti mati emas hitam di tengah lantai 9, melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Apa itu disegel? Tidak diketahui apa yang disegel di dalam peti mati itu. Xiao Fan dan diagram bintang berkomunikasi, keduanya tidak tahu apa isi peti mati emas hitam. Adapun bayangan hitam yang masuk sebelumnya, Xiao Fan masih belum dapat melihat wujud aslinya, hanya merasakan auranya, namun, bayangan hitam itu segera menampakkan diri. La adalah seorang pria tua berkumis putih, wajahnya pucat pasi, sedang berjuang memecahkan segel peti mati emas hitam. Melihat ini, Xiao Fan terkejut dan menatap peti mati emas hitam dengan tidak percaya. Tidak diragukan lagi, alasan mengapa pria tua berjanggut putih ini menampakkan dirinya adalah karena kekuatan spiritualnya yang tidak memadai. Jika dia terganggu, dia tidak akan mampu menembus segel pada peti mati emas hitam. Melihat pria tua berbayang hitam itu berkeringat deras, Xiao Fan tampak bingung dan berjalan mendekat. Segel yang sangat kuat, gumam Xiao Fan, bertanya kepada Wan Xiang apakah ia bisa menghancurkan segel itu. Wan Xing mengatakan hal itu bisa dilakukan, tetapi akan memakan waktu. Xiao Fan tersenyum, karena memang begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siapa itu? Tiba-tiba, pria tua berbayang hitam itu berseru, ia merasakan seseorang mendekat. Namun, jelas tidak ada apa-apa di sekitar, tidak ada sosok atau aura yang mendekat. Namun, dia merasakan seseorang mendekat. Apakah aku terlalu curiga? Gumam pria tua itu, sambil terus fokus memecahkan segel peti mati emas hitam. Xiao Fan menghela napas lega, dia baru saja mengira dirinya terbongkar. Xiao Fan tidak bertindak. Dia tidak bermaksud membuat orang tua itu marah. Dia hanya ingin memanfaatkan situasi ini. Begitu orang tua itu membuka segel peti mati emas hitam, dia akan langsung mengambil peti mati itu. Xiao Fan menunggu dengan tenang, menunggu kesempatannya untuk bertindak. Jika itu adalah kultivator puncak ranah Shen Huang biasa, mengingat kondisi Xiao Fan saat ini, dia tidak akan peduli sama sekali. Tetapi pria tua ini memberi Xiao Fan perasaan bahwa dia tidak sederhana. Setelah beberapa saat, pria tua berbayang hitam itu menunjukkan kegembiraan, dia akhirnya berhasil memecahkan sebagian besar segel. Pada saat ini, energi hitam bergulung muncul dari peti mati emas hitam. Di dalam energi hitam ini, terdapat kekuatan spiritual murni yang tak terbayangkan. Menghirup napas ke dalam tubuh akan memiliki efek membersihkan sumsum dan memurnikan esensi. Xiao Fan terkejut, dan segera menjadi lebih tertarik pada apa yang ada di dalam peti mati emas hitam. Dan pada saat ini, tiba-tiba, sejumlah besar aura yang kuat mendekat dari luar, mengepung menara tinggi itu dalam sekejap mata. Siapa itu? Seorang kultivator kuat menyerbu ke menara tinggi dan langsung mencapai lantai 9. Itu kamu Suge Wen. Ketika melihat pria tua berbayang hitam itu, orang tersebut langsung murka dan langsung menyerang. Brengsek, pria tua berbayang hitam itu mengutuk, mematahkan segel peti mati emas hitam saat bertarung dengan leluhur keluarga Xiaohu. Duar, duar, duar. Suge Wen, yang telah menyusup ke menara tinggi, memiliki kekuatan yang tak terduga. Leluhur keluarga Xiaohu juga tidak bisa dianggap remeh. Saat bertarung, ia memasang lapisan penghalang di lantai 9 menara tinggi tersebut. Dan pada saat ini, sekelompok kultivator keluarga Xiaohu juga bergegas mendekat. Leluhur, kami di sini untuk membantumu. Xiaohu Yu meraung dan langsung menyerbu ke lantai 9 menara tinggi itu.
Penghalang yang dipasang oleh leluhur keluarga Xiaohu sebelumnya menghalangi mereka yang ada di dalam untuk keluar, tetapi memperbolehkan mereka yang ada di luar untuk masuk. Akan tetapi, begitu Xiaohu Yu memasuki menara tinggi, ia ditendang keluar oleh Sugewen. Xiaohu Yu meludahkan seteguk darah, dan terbang langsung keluar dari lantai 9 menara tinggi itu. Sugewen tampak mengesankan, memamerkan kekuatannya yang arogan. Leluhur keluarga Xiaohu murka dan langsung meraung, "Cepat, beritahu Suanyin Zhenren untuk datang." Mendengar ini, semua kultivator keluarga Xiaohu menanggapi serempak. Suanyin Zhenren adalah leluhur Sekte Suanyin. Sekte Suanyin ini belum berdiri lama, seluruhnya didirikan oleh Suanyin Zhenren saat ia tidak mempunyai kegiatan apapun. Xiao Fan pernah mendengar nama orang ini sebelumnya. Dikatakan dia berada di tingkat kelima ranah Senqian Huang. Terlebih lagi, orang ini dikabarkan sangat jahat, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa ia mendirikan sekte Suanyin untuk mencari berbagai murid yang bisa digunakan sebagai tungku manusia. Xiao Fan tidak yakin apakah ini benar-benar terjadi. Xiao Fan tidak menyangka keluarga Xiaohu punya hubungan dengan Suanyin Zhenren. Mendengar kata-kata leluhur keluarga Xiaohu, wajah Sugewen menjadi pucat, dan dia menggertakkan giginya. "Kamu benar-benar memanggil Suanyin Zhenren, reputasi keluarga Xiaohu telah jatuh." Dasar bajingan tua, kenapa aku harus peduli dengan reputasi selama bisa membunuhmu?" Si leluhur keluarga Xiaohu mendengus dingin dan menyerang dengan aura yang mengesankan. Mendengar ini, wajah Sugewen menjadi pucat, tetapi dia tahu betul bahwa dia bukanlah lawan bagi Suanyin Zhenren, tetapi sekarang, jika dia melindungi peti mati emas hitam, dia tidak akan bisa berkonsentrasi untuk menghancurkan penghalang dan melarikan diri. Jika dia meninggalkan peti mati emas hitam, dia akan kehilangan kesempatan ini. Seketika, Sugewen terjerumus dalam dilema, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Mati. Leluhur keluarga Xiaohu sungguh mengesankan, menyerang secepat kilat. Setelah ragu sejenak, Sugewen memutuskan untuk meninggalkan peti mati emas hitam dan pergi lebih dulu. Sugewen menggertakkan giginya, melayangkan pukulan, menangkis leluhur keluarga Xiaohu, lalu dengan enggan melirik ke arah peti mati emas hitam, meraung, dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menghancurkan penghalang yang baru saja didirikan oleh leluhur keluarga Xiaohu, dan melarikan diri. Brengsek. Leluhur keluarga Xiaohu meraung marah dan bergegas keluar dengan aura yang mengesankan. "Hentikan dia, jangan biarkan dia lari." Ya. Sekelompok kultivator keluarga Xiaohu menyerang dengan ganas ke arah Sugewen. Namun, dengan kekuatan mereka tidak sebanding dengan Sugewen. Namun, Sugewen tidak membunuh. Dia menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang memiliki garis keturunan keluarga Xiaohu, tetapi dia menyerang para tetua tamu keluarga Xiaohu dengan niat mematikan. Kecuali leluhur keluarga Xiaohu, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk bertarung, dan dalam sekejap mata, Sugewen melarikan diri. Sialan, dia kabur lagi. Bajingan tua itu pasti akan mengincar mayat leluhur tua kita lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyingkirkannya. Ayo pergi, mari kita lihat bagaimana keadaan mayat leluhur tua. Leluhur keluarga Xiaohu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memimpin kelompok keluarga Xiaohu kembali ke lantai 9 menara tinggi. Namun, saat mereka memasuki lantai 9 menara tinggi itu, mereka semua tercengang. Di mana peti matinya? Di mana peti mati leluhur tua? Kemana perginya mayat leluhur tua? Leluhur tua semua kultivator keluarga Xiaohu tercengang, karena peti mati emas hitam pada lantai 9 telah hilang. Ia lenyap begitu saja, dan tidak diketahui keberadaannya. Sialan, pasti Sugewen itu, dia pasti punya kaki tangan. Leluhur keluarga Xiaohu menggertakkan giginya karena marah dan berbicara dengan galak. Yang lain mengangguk, niat membunuh mereka pun mendidih. Berikan perintah siapapun yang membunuh Sugewen dan membantu keluarga Xiaohu kita mengambil mayat leluhur tua. Keluarga Xiaohu kita bersedia membayar berapapun harganya. Leluhur keluarga Xiaohu menggertakkan giginya dan berbicara dengan galak. Mendengar hal ini,
para petinggi keluarga Xiao saling bertukar pandang, lalu pergi melaksanakan perintah. Bodoh sekali, kalau dia langsung mengambil peti matinya saja, pasti tidak akan ada banyak masalah. Pada saat ini, Xiao Fan diam-diam telah meninggalkan kota keluarga Xiao dan melarikan diri ke gua tersembunyi di pegunungan. Awalnya aku pikir dia cukup ahli, tapi setelah semua itu, sayang sekali dia jauh lebih rendah dariku. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan jijik, lalu mengeluarkan peti mati emas hitam, matanya langsung berbinar. Sebelumnya, Sugewen telah membuka celah kecil di peti mati emas hitam, dan kekuatan spiritual murni yang terpancar darinya membuat Xiao Fan sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Sekarang, Xiao Fan menjadi sangat tertarik pada mayat leluhur keluarga Xiao, dan dia langsung memerintahkan Wan Xiang untuk membongkarnya. Wan Xiang mulai bekerja dengan tekun, mulai memecahkan segel pada peti mati emas hitam untuk Xiao Fan. Krak-krak segel pada peti mati emas hitam sangatlah kuat, membuatnya sangat sulit bahkan bagi Wan Xiang untuk memecahkannya. Awalnya, Wan Xiang dengan percaya diri menyatakan bahwa dia dapat dengan mudah menembus segel pada peti mati emas hitam, tetapi ternyata ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat, sesuatu yang bahkan belum pernah ditemukan oleh Wan Xiang sebelumnya. Namun, kecepatan Wan Xing dalam memecahkan peti mati emas hitam masih jauh melebihi Sugewen. Tak lama kemudian, retakan muncul di peti mati emas hitam, dan kekuatan spiritual mulai terpancar dari dalamnya. Duar, krak-krak dalam sekejap, gua tempat Xiao Fan berada dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang kuat. Xiao Fan segera menyerap semua kekuatan spiritual ini ke dalam tubuhnya, merasakan dengan jelas bahwa dia selangkah lebih dekat untuk menerobos ke ranah Shenwang. Seketika, wajah Xiao Fan berseri-seri karena kegembiraan, dengan penuh harap menantikan apa yang sebenarnya ada di dalam peti mati emas hitam. Ia sangat curiga kalau itu mungkin bukan tubuh sama sekali, melainkan harta karun lainnya. Beberapa saat kemudian, peti mati emas hitam perlahan terbuka. Di dalamnya ada mayat wanita. Benar saja, itu adalah mayat wanita cantik. Dia tidak memiliki energi spiritual, tetapi tubuhnya dapat terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual yang sangat besar. Ini kenapa? Melihat ini, Xiao Fan terkejut. Tubuh seseorang, bahkan setelah kematian, masih dapat memancarkan kekuatan spiritual. Seketika, Xiao Fan bertanya kepada diagram bintang apakah ia tahu apa yang sedang terjadi. Aku juga tidak tahu, ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Namun, mayat wanita ini pasti punya rahasia lain. Diagram bintang berbicara dengan nada mendesak, juga mulai tertarik pada mayat wanita itu. Xiao Fan ragu sejenak, lalu perlahan berbicara. Apakah terlalu kejam jika kita membedahnya? Yah, menurutku itu cukup bagus. Harta karun seharusnya tidak diberikan kepada orang mati, harta karun seharusnya diberikan kepada yang masih hidup agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Diagram bintang ragu sejenak, lalu berbicara perlahan. Kamu benar. Xiao Fan mengangguk. Ayo kamu yang membedahnya. Diagram bintang terdiam cukup lama, lalu berbicara perlahan. Apa kamu sengaja memasang jebakan untukku? Tidak, aku hanya mengikuti saranmu. Xiao Fan berkata riang. Akhirnya, setelah perdebatan antara Xiao Fan dan diagram bintang, mereka memutuskan untuk membiarkan Wan Xiang mengambil tindakan. Sebenarnya, reaksi Wan Xiang mirip dengan Xiao Fan. Seberapa burukkah membedah seseorang yang tidak memiliki dendam terhadap mereka? Namun Wan Xiang tidak dapat menolak, jadi setelah ragu-ragu, ia memutuskan untuk bertindak. Pada saat ini, seberkas cahaya hitam tiba-tiba memancar dari dada mayat wanita itu. Melihat cahaya hitam muncul di dada mayat wanita itu, Xiao Fan tiba-tiba terkejut. Bukan hanya Xiao Fan yang tercengang, tetapi diagram bintang dan Wan Xiang juga tercengang. Pada saat yang sama, Xiao Fan merasakan aura berbahaya, seolah-olah ia terkunci oleh kekuatan misterius. Saat berikutnya, cahaya hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi seorang wanita berpakaian hitam. Kamu tidak mati. Siapa kamu?
Wanita berpakaian hitam itu berbicara dengan suara berat. Aku siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah siapa kamu. Kenapa kamu ada di dalam peti mati? Xiao Fan berbicara dengan ekspresi tenang. Dari wanita berpakaian hitam ini, Xiao Fan merasakan sedikit bahaya, tetapi bahayanya tidak terlalu besar. Pihak lain seharusnya memiliki kemampuan untuk mengancamnya, tetapi tidak terlalu banyak, jadi Xiao Fan tidak terlalu takut. Siapa aku? Aku Xia Huyan. Tempat apa ini? Wanita berpakaian hitam itu berbicara dengan suara berat, tatapannya menyapu ke segala arah. Ini adalah gua sementaraku. Xiao Fan berbicara dengan suara yang dalam. Dia sudah mengetahuinya. Wanita ini telah pingsan selama waktu yang tidak diketahui, mungkin puluhan ribu tahun, dan bahkan anggota keluarganya pun tidak tahu dia masih hidup. Gua sementaramu. Lalu siapa kamu? Tanya Xia Huyan terkejut, tatapannya menyapu Xiao Fan. Lalu, Xia Huyan menemukan Wan Xiang di sampingnya, dan Wan Xiang sedang memegang pisau panjang di tangannya. Itu adalah bilah pedang yang dimaksudkan untuk mengeluarkan isi perut Xia Huyan. Melihat gadis kecil itu memegang pisau, tatapan Xia Huyan sangat aneh. Apa yang sedang kamu lakukan? Wan Xiang sing. Wan Xiang langsung melemparkan pisau di tangannya dan langsung terbang ke tubuh Xiao Fan. Xiao Fan, apakah itu pola dao Wan Xiang? Xia Huyan berbicara perlahan, tatapannya tertuju pada Xiao Fan. Ya, benar. Apa kamu tahu itu? Xiao Fan tertegun. Aku pernah melihatnya sebelumnya, aku lupa kapan itu terjadi, Xia Huyan mengangguk. Pada saat ini, Xia Huyan berada dalam kondisi jiwa spiritual, dan itu adalah jiwa spiritual yang kekuatannya berfluktuasi, sepertinya pihak lain pernah mengalami cedera parah sebelumnya dan baru saja pulih. Selain itu, ada rasa ketidakcocokan yang aneh antara jiwa spiritual dan tubuhnya. Kamu masih belum menjawabku, siapa kamu? Kenapa aku di sini bersamamu? Tanya Xia Huyan lagi. Siapa aku? Aku Xiao Long, keluargamu. Xiao Fan terdiam, tergagap. Xiao Long, keluargaku. Mendengar ini, Xia Huyan terkejut, ekspresinya semakin aneh saat dia menyapukan pandangannya ke depan dan ke belakang pada Xiao Fan. Benar sekali, keluargamu. Tapi margaku Xiao, dan margamu Xiao, bagaimana kita bisa menjadi keluarga? Xia Huyan berbicara perlahan, lagi pula, aku tidak merasakan hubungan apapun denganmu. Bagaimana mungkin kita berasal dari keluarga yang sama? Xiao Fan. Tanpa diduga, dia cukup pintar. Xiao Fan ragu-ragu, lalu berkata tanpa ekspresi. Bukan keluarga, tapi lebih baik dari keluarga sejati. Kamu apa maksudmu dengan itu? Xia Huyan tampak bingung, jelas dia telah dibuat bingung oleh Xiao Fan. Artinya aku adalah keluargamu, aku adalah kakak laki-lakimu. Xiao Fan berkata sambil terkekeh. Setelah percakapan singkat dengan Xia Huyan, dia sudah melihat bahwa pikirannya tidak terlalu tajam. Mungkin karena dia terlalu lama berada di peti mati emas hitam, dan jiwa spiritualnya rusak parah, itulah sebabnya dia berada dalam kondisi ini. Xiao Fan tidak ingin bermusuhan dengan Xia Huyan, karena darinya, dia dapat merasakan samar-samar adanya bahaya, ditambah lagi dengan fakta bahwa dia tidak memiliki keluhan atau dendam terhadap pihak lain. Xiao Fan tidak perlu menyakiti Xia Huyan. Benar, aku kakakmu. Xiao Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kamu bicara omong kosong. Kamu jelas jauh lebih muda dariku, bagaimana bisa kamu jadi kakakku? Wajah Xia Huyan menggelap, dan dia berkata dengan kesal, cepat beritahu aku, siapa kamu sebenarnya? Xiao Fan hahaha nak, kali ini kamu gagal, ya. Saat itu, tawa diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Xiao Fan tidak peduli dengan diagram bintang, dia melihat ke arah Xia Huyan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku adik laki-lakimu. Adik laki-laki. Xia Huyan terkejut mendengarnya, menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Di bawah tatapan Xia Huyan, Xiao Fan tetap tanpa ekspresi,
lalu setelah beberapa lama, senyum tipis muncul di wajahnya. Jujur saja, perasaan ini cukup canggung. Xiao Fan awalnya mengira alasan ini tidak akan menipu Xiao Yan, tetapi ternyata. Apakah kamu benar-benar adik laki-lakiku? Benar, aku adikmu. Xiao Fan mengangguk. Adik, ini benar-benar kamu, adik. Seru Xiao Yan, ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan kedekatan. Dari ekspresinya, Xiao Fan dapat melihat dengan jelas bahwa Xiao Yan tidak sedang berakting, dia benar-benar menganggapnya sebagai adik. Ini aku. Xiao Fan mengangguk kosong. Adik. Xiao Yan dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Fan, dan langsung menangis terseduh-seduh. Xiao Fan benar-benar bingung, dia bahkan merasakan air mata Xiao Yan, di dalam kondisi jiwa spiritual, tapi dia bisa meneteskan air mata sungguhan. Ini sangat mengejutkan. Xiao Fan adik, aku tahu itu kamu. Kamu nakal, kamu bahkan mencoba jadi kakakku tadi. Xiao Fan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, pikiran Xiao Fan menjadi semakin kacau. Sepertinya Xiao Yan benar-benar memiliki seorang adik laki-laki, itulah sebabnya dia menyentuh sebuah memori terdalam di dalam diri jiwa spiritual, menyebabkan Xiao Yan menjadi seperti ini. Nak, kamu mendapat kakak perempuan. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan tidak punya waktu untuk berdebat dengan diagram bintang, pikirannya penuh dengan dia baru saja berbohong, namun ini, adik, di mana kita sekarang? Sudah berapa tahun berlalu? Bagaimana keadaanku sekarang? Aku ingat aku sudah mati. Xiao Yan mengajukan banyak pertanyaan sekaligus, jelas, dia benar-benar menganggap Xiao Fan sebagai adik laki-lakinya. Ini wilayah atas, kamu tahu itu, kan? Xiao Fan berpikir sejenak dan berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk. Dengan bodohnya berkata, aku tahu. Soal berapa tahun yang telah berlalu. Aku hanya bisa memberitahumu berapa tahun. Aku tidak ingat jumlah tahun pastinya. Xiao Yan mengangguk lagi, tidak menunjukkan kecurigaan apapun. Mengenai kondisimu saat ini sudah jelas, kamu telah dibangkitkan lagi. Xiao Fan menghela napas dan berbicara perlahan, dalam beberapa kalimat yang baru saja ia tukarkan dengan Xiao Yan, Xiao Fan telah menemukan sesuatu yang mencengangkan. Sepertinya Xiao Yan telah meninggal sebelumnya, dan sekarang dia dibangkitkan. Itulah sebabnya jiwa spiritualnya sangat tidak cocok dengan tubuh fisiknya. Meskipun penampilan mereka sama dan aura asal mereka sama, mereka tampak seperti dua entitas terpisah yang terpecah. Mengapa ingatan Xiao Yan seperti ini? Xiao Fan merasa hal itu mungkin disebabkan oleh kebangkitan dini, yang menyebabkan ingatan Xiao Yan menjadi kacau, membuatnya tidak yakin berapa tahun telah berlalu di dunia luar dan menyebabkan ingatannya menjadi kacau. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Jadi begitu Xiao Yan mengangguk kosong, sama sekali tidak meragukan kata-kata Xiao Fan, benar, begitulah adanya. Xiao Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terhadap Xiao Yan, Xiao Fan tidak merasakan niat jahat, sebaliknya, dia bahkan merasakan kedekatan terhadapnya. Seolah-olah dia benar-benar seperti kakak perempuannya. Baiklah ngomong-ngomong, adikku, bagaimana aku mati saat itu? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Fan, kakak, kamu tidak ingat bagaimana kamu mati? Xiao Fan tercengang. Aku tidak ingat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ini kamu terluka parah oleh seorang kultivator kuat misterius dan kemudian mati. Xiao Fan ragu sejenak, lalu melanjutkan kebohongannya. Mendengar hal itu, Xiao Yan tertegun cukup lama, lalu mengangguk kosong. Jadi begitulah. Xiao Fan, adik, kemana kita pergi selanjutnya? Kamu berencana untuk mengikutiku? Xiao Fan tertegun, menatap Xiao Yan dengan tak percaya. Benar. Xiao Yan mengangguk berulang kali, kamu adalah adikku, jika aku tidak mengikutimu, siapa lagi yang bisa aku ikuti? Xiao Fan, aku bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Xiao Fan mendesah sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adik, kamu tampak sangat tidak senang melihatku dibangkitkan. Xiao Yan bertanya dengan ekspresi terkejut. Tidak,
bukan begitu, benarkah? Tentu saja. Hahaha, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Xiao Fan, kamu hebat, kau benar-benar mencuri kakak perempuan, hahaha. Pada saat ini, tawa diagram bintang bergema di telinga Xiao Fan. Pada saat ini, diagram bintang sangat gembira. Dia tidak pernah menduga hal menarik seperti itu akan terjadi. Berhenti mengoceh, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiao Fan bertanya pada diagram bintang. Jangan tanya aku, dia kakak perempuanmu. Kalau kamu tanya aku, mana mungkin aku tahu? Kata diagram bintang dengan kesal. Xiao Fan, kamu, brengsek. Xiao Fan sangat marah. Nak, tapi kukatakan padamu, sebaiknya kamu jaga wanita ini di sisimu untuk saat ini. Dia pasti punya rahasia besar. Setidaknya, fakta bahwa dia bisa bangkit kembali bukanlah hal yang mudah. Kalau kamu benar-benar tidak ingin menjaganya, kamu bisa membunuhnya lalu melihat apakah ada sesuatu di dalam tubuhnya. Apa kamu lupa cahaya hitam tadi? Aku curiga ada harta karun di dalam tubuhnya. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Mendengar ini, wajah Xiao Fan berkedut. Membunuhnya? Kamu pikir aku siapa? Tinggal katakan bunuh dan langsung membunuhnya. Xiao Fan cemberut, katanya kesal. Dilihat dari penampilan Xiao Yan, dia bukanlah orang jahat, namun diagram bintang malah menyuruh membunuhnya. Jujur saja, Xiao Fan tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Sebenarnya, memilikinya di sisimu cukup menyenangkan. Pikirkan baik-baik, dia pasti sudah hidup sangat lama, dan dalam ingatannya, pasti ada banyak hal tentang alam dewa abadi, dan dia mungkin bahkan tahu banyak rahasia alam dewa abadi. Di antara semua itu, pasti ada rahasia yang bisa membuatmu lebih kuat. Mendengar ini, mata Xiao Fan berbinar. Adik laki-laki, apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Yan menatap Xiao Fan dengan bodoh. Hehehe, tidak ada. Xiao Fan berkata sambil terkekeh, mengedipkan mata pada Xiao Yan. Oh, Xiao Yan mengangguk, tidak terlalu memikirkannya, ingatannya saat ini tidak lengkap, dan banyak ingatan dari kehidupan masa lalunya saat ini masih dalam keadaan kabur. Ini adalah efek samping dari kebangkitan terlalu awal. Sebenarnya sudah cukup bagus bahwa Xiao Yan masih bisa mengingat namanya sendiri. Kakak, ayo, kita mengobrol lagi tentang masa lalu. Xiao Fan menggenggam tangan Xiao Yan, dan keduanya mulai mengobrol dan tertawa. Xiao Yan yang sekarang tidak terlalu pintar, dan dia benar-benar memperlakukan Xiao Fan seperti adiknya sendiri, jadi dia sama sekali tidak waspada terhadap Xiao Fan. Apapun yang Xiao Fan tanyakan, Xiao Yan menjawabnya. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan menjawab semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kakak, berapa umurmu tahun ini? Aku tidak ingat. Pokoknya, lebih tua darimu. Kamu pernah bilang padaku sebelumnya kalau keluarga Xiao punya banyak harta, kan? Ini memang banyak sekali. Kakak, aku sedang sangat miskin sekarang. Orang-orang di keluarga Xiao sudah tidak menginginkanmu lagi, sekarang hanya kita berdua. Bagaimana kalau kita pergi? Xiao Fan menunjukkan senyum licik. Melihat senyum Xiao Fan, Xiao Yan tampak bingung, kamu mau benda-benda yang ada di keluarga Xiao. Mehem, bolehkah? Kakakku tersayang. Xiao Fan mengangguk berulang kali sambil terkekeh. Tentu saja, kenapa tidak? Kamu kan adikku. Kalau kamu mau, ambil saja. Lagi pula, aku tidak peduli dengan hal-hal yang ada di keluarga Xiao. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Fan merasakan gelombang emosi. Baiklah, kakak, kalau begitu ayo berangkat, kata Xiao Fan sambil terkekeh. Baiklah. Xiao Yan mengangguk, setuju dengan mudah. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingat situasi di dalam keluarga Xiao sekarang? Ini aku masih ingat sedikit, Xiao Yan berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, ayo cepat pergi. Xiao Fan menggosok-gosokkan tangannya, berencana untuk membuat cipratan besar di keluarga Xiao, akan tetapi,
kali ini pastinya tidak akan terhitung sebagai pencurian, karena Xiao Yan bersamanya, dan Xiao Yan adalah leluhur keluarga Xiao. Itu disebut mengembalikan sesuatu kepada pemilik sahnya. Tak lama kemudian, atas desakan Xiao Fan, Xiao Yan membawa Xiao Fan ke keluarga Xiao. Xiao Yan telah berada di peti mati emas hitam terlalu lama, bahkan leluhur saat ini tidak mengetahui penampilan Xiao Yan. Setelah tiba di kota keluarga Xiao, Xiao Yan mengubah auranya, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk mengetahui bahwa dia sedang dalam kondisi jiwa spiritual. Xiao Fan tidak dapat mengatakan di mana kultivasi Xiao Yan sekarang, kekuatannya tidak menentu, kadangkala, Xiao Fan merasa dia sangat berbahaya, tetapi sesaat kemudian, dia merasa dia lemah seperti ayam. Begitu saja, Xiao Fan dan Xiao Yan tiba di kota utama keluarga Xiao. Saat tiba di sini, Xiao Yan langsung merasakan keakraban. "Rumahku," gumam Xiao Yan. "Kakak, apakah kamu ingat sesuatu?" Xiao Fan bertanya dengan lembut. "Tidak, aku hanya merasa beberapa bangunan terasa familiar, tapi aku tidak bisa mengingat terlalu banyak, seharusnya semuanya baru dibangun." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Xiao Fan akhirnya menghela napas lega. Xiao Fan mengantar Xiao Yan ke penginapan terdekat dengan keluarga Xiao untuk beristirahat. Di penginapan, Xiao Fan bertanya kepada Xiao Yan di mana tempat penyimpanan harta karun keluarga Xiao. "Jangan khawatir, aku akan membawamu ke sana saat waktunya tiba." Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. "Aku khawatir kamu tidak akan mengingatnya, kakak." Jangan khawatir, aku mungkin lupa tempat lain, tapi aku pasti tidak akan melupakan gudang harta karun." Xiao Yan tersenyum percaya diri. Mendengar itu, Xiao Fan juga merasa lega. Karena Xiao Yan sudah berkata demikian, Xiao Fan tidak bisa mendesaknya lebih jauh. Dalam sekejap, malam tiba. Xiao Fan dan Xiao Yan diam-diam keluar untuk beraksi. Xiao Fan memegang Ziying di tangannya, membuatnya mustahil bagi orang biasa untuk mendeteksi auranya. Xiao Fan juga menggunakan Ziying untuk melindungi Xiao Yan. Akan tetapi, karena Xiao Yan bukan pemilik Ziying, kemampuan penyembunyian Ziying sangat berkurang. Tentu saja, bahkan jika efek Ziying sangat berkurang, mereka yang kultivasinya tidak di ranah Sengyan Huang tidak akan mampu mendeteksi aura mereka. Xiao Fan telah melihat leluhur dari keluarga Xiao sebelumnya. Dia hanya berada di ranah Shen Huang dan tidak dapat mendeteksi auranya. Bahkan jika dia terdeteksi, leluhur keluarga Xiao bukanlah lawan Xiao Fan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Xiao Yan, Xiao Fan pun memasuki sebuah lorong rahasia. Jalan rahasia ini mengarah langsung ke bawah keluarga Xiao. Di sini sebenarnya ada ini. Xiao Fan sangat terkejut. Tidak pernah menyangka bahwa di balik keluarga Xiao, sebenarnya ada dunia tersembunyi tersendiri. Itu disebut lorong rahasia, tetapi terasa lebih seperti alam kecil, dengan segala hal yang dapat dibayangkan di dalamnya. Saat itu, untuk menghindari musuh yang kuat, keluarga Xiao kita membuka tempat ini, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Xiao Yan memimpin Xiao Fan diam-diam ke tempat harta karun keluarga Xiao yang sebenarnya. Sepanjang perjalanan, Xiao Fan sangat penasaran dan bertanya kepada Xiao Yan tentang menara tinggi itu selama waktu ini. Xiao Yan mengatakan kepada Xiao Fan bahwa dia tidak tahu keluarga Xiao memiliki menara yang tinggi. Xiao Fan segera memahami bahwa menara tinggi itu pasti dibangun kemudian, itulah sebabnya Xiao Yan tidak menyadarinya. Saat tiba di gudang harta karun keluarga Xiao, mata Xiao Fan berbinar. Tiba-tiba, Xiao Fan merasa telah kehilangan begitu banyak hal. "Aku benar-benar hina," Xiao Fan bergumam, merasa seperti dia telah mengecewakan dirinya sendiri. "Adik, ada apa?" Mendengar itu, Xiao Yan tertegun, bertanya-tanya mengapa Xiao Fan memarahi dirinya sendiri. Aku sudah pergi ke banyak keluarga sebelumnya, tapi hasilnya, aku seharusnya menangkap beberapa orang mereka dan menginterogasi mereka dengan benar." "Xiao Yan, hei nak,
apa yang kau katakan? Pada saat ini, Xiao Fan mendengar suara diagram bintang. Xiao Fan. Baru saat itulah Xiao Fan menyadari bahwa sepertinya dia salah bicara. Adik, kamu? Xiao Yan menatap kosong ke arah Xiao Fan. Xiao Fan tampak malu, merasa seolah-olah identitasnya telah terungkap. Tetapi, kamu masih sama seperti sebelumnya, selalu ingin mencuri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Fan, hehe, aku akan mencoba berubah nanti. Xiao Fan menggaruk kepalanya dengan canggung. Meski begitu, Xiao Yan tetap tidak menyadari ada yang salah. Dia benar-benar kakak perempuan yang polos dan baik hati. Baiklah, belajarlah untuk menjadi lebih baik nanti, jangan selalu berpikir untuk mencuri, mengerti? Kata Xiao Yan penuh arti, kamu boleh mencuri di rumah kita, tapi jangan pergi ke rumah orang lain. Bagaimana kalau ketahuan? Lihatlah dirimu, kultivasimu saat ini hanya di ranah Senhou, terlalu lemah. Bagaimana jika kamu tertangkap dan dipukuli sampai mati? Baiklah, aku tahu, Kak, ayo kita mulai. Aku tidak sabar. Xiao Fan terkekeh 2 kali, matanya berbinar-binar saat melihat harta karun di depan mata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu, Xiao Fan mulai beraksi, dengan panik mengumpulkan harta karun ke dalam diagram bintang. Melihat Xiao Fan bertindak tanpa ragu di perbendaharaan keluarga Xiao, Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Sedangkan untuk pikiran Xiao Yan, Xiao Fan tidak begitu jelas, tetapi dia hanya merasa kalau dia sangat familiar. Demikian pula, Xiao Yan merasa bahwa Xiao Fan sangat familiar, itulah sebabnya dia mudah mempercayainya. Xiao Fan bersenang-senang berpura-pura. Dan pada saat ini, Xiao Fan dan Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura ranah Shen Qianhuang. Ini. Xiao Fan terkejut, menatap Xiao Yan dengan tak percaya. Apakah dia menipunya? Apakah dia sengaja membawanya ke sini, lalu diam-diam memberitahu orang lain? Akan tetapi, melihat ekspresi Xiao Yan yang lebih bodoh lagi, Xiao Fan merasa dia terlalu banyak berpikir. Saat berinteraksi dengan Xiao Yan, meskipun Xiao Fan tampak tersenyum, sebenarnya dia selalu memperhatikan setiap gerakannya. Seharusnya dia tidak punya kesempatan untuk mengirim pesan kepada orang lain. Jadi, seharusnya bukan Xiao Yan yang menipunya. Tapi mengapa seseorang tiba-tiba datang ke perbendaharaan keluarga Xiao? Ayo cepat pergi, kakak. Xiao Fan berkata dengan nada mendesak. Ini kita tidak bisa pergi sekarang, jalan ini telah ditutup. Wajah Xiao Yan berubah muram saat dia menggelengkan kepalanya. Dia memberitahu Xiao Fan bahwa begitu seseorang memasuki perbendaharaan keluarga Xiao, jalur keluarnya akan disegel. Ini wajah Xiao Fan berubah muram, tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dalam ketergesaannya, Xiao Fan hanya dapat menggunakan Ziying untuk menyembunyikan dirinya dan Xiao Yan. Dia berencana untuk melihat siapa yang akan datang nanti, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bersambung, semoga puasa kalian hari ini sampai akhir selalu lancar ya, amin, dan alur cerita ini bisa menghibur kalian, terima kasih.